Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مصطلح الحديث. أنكم يا أصحاب الوراء تريدون أن تدرسوا المصطلح، إلا أنكم تخافون لأنكم ما درستم التحفة الثانية. نعم، فالله المستعان. ماذا نفعل لكم؟ مصطلح الحديث، تعريفه، فائدته. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: مصطلح الحديث علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. Mustalahul hadis definisinya adalah ilmu yang dengannya akan diketahui keadaan perawi dan keadaan apa yang diriwayatkan. Dalam hal ini hadis ditinjau dari sisi al-qabul war-raddu, diterimanya riwayat seorang perawi dan apa yang dia riwayatkan, dan ditolaknya. Maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah, kita mengetahui bahwa pembahasan mustalahul hadis ini adalah pembahasan yang sangat berkenaan sekali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab dengan ilmu mustalah kita mampu untuk mentamyiz, membedakan baina sahih was saqim, antara yang sahih dan yang berpenyakit. Mungkin ada orang yang mengatakan, ya sekarang ini kita tidak perlu lagi mempelajari mustalahul hadis, karena kitab-kitab telah disebutkan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para ulama. Mereka telah mengumpulkan hadis dan mereka telah menghukumi hadis-hadis. Sekian banyak dari hadis yang telah mereka hukumi sahih, dhaif dan seterusnya. Dan ini tentunya merupakan perkataan yang jauh dari kebenaran. Kenapa demikian? Sebab kita sebagai seorang talibul ilm dituntut untuk mengenal dari dekat tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita pula dituntut untuk menghindari at-taqlid biqadar al-istita'ah, sanggup kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sekian banyak hukum-hukum yang terdapat di dalam Islam dibangun di atas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seorang yang muqallid la yu'addu aliman. Seorang yang muqallid tidak dikatakan sebagai seorang yang alim, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala dan yang lainnya. Maka demikian pula dalam hal menetapkan satu hukum. Dan terkadang kita tidak mampu untuk menetapkan yang rajih dari satu hukum kecuali apabila kita mengetahui kesahihan dari satu hadis. Yang apabila kita tidak mengetahuinya, terkadang kita tawakuf. Ya.
Dan itu dialami oleh sebagian para ulama. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tawakuf ya, dalam menerima sebagian hadis, dan beliau mengatakan, "Lau kana hadzal hadits sahihan la akhadna bihi." Kalaulah sekiranya hadis ini sahih, tentunya kita akan berpendapat dengan hadis tersebut. Li'anna al-hadits idza sahha fa huwa madhhabuhum. Karena hadis apabila telah sahih, maka itu adalah mazhabnya para ulama. Sehingga sangat erat sekali kaitannya. Di samping itu pula, walaupun kita mengatakan telah datang tashih dan tad'if di kalangan para ulama yang telah mendahului kita, na'am, sahih. Akan tetapi masih banyak dari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum terkena hukum. Ya. Hukum tashihan wa tad'ifan. Yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka min babil riwayah faqat. Wa laysa min babil hukmi 'ala al-hadits. Sehingga dari sini masih membutuhkan dan masih membuka peluang terhadap mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan untuk meneliti hadis min haitsul qabul war rad, maka terbuka majal bagian bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Ditambah lagi, walaupun telah dinukilkan dari sebagian para ulama tashih wa tad'iful hadis, sekian banyak hadis yang terkadang masih terjadi ikhtilaf yang timbul di kalangan para ulama dalam mensahihkan dan membaikkan hadis. Apakah disebabkan karena perbedaan mereka di dalam sebagian qawaid dalam ilmu hadis, ya, dari sisi tasahul, ya, dan al-i'tidal, at-tawassut fil hukum. Ada yang memudah-mudahkan dalam memberikan hukum, ada juga yang tawassut, pertengahan dalam memberikan hukum. Ada yang tasyaddud. Dari sini menimbulkan ikhtilaf yang terjadi di kalangan para muhadditsin dalam menghukumi seorang perawi dan dalam menghukumi al-marwi yang diriwayatkan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Mana yang rajih dari perkataan mereka. Demikian pula min haitsu turuq. Perbedaan mereka dalam menghukumi satu hadis, terkadang sebagian mereka menghukumi lemahnya satu hadis disebabkan karena tidak sampai kepadanya jalan-jalan yang lain yang bisa menguatkan satu hadis, satu riwayat. Sementara yang lainnya telah mengetahui ada jalannya, ada penguatnya, syawahid atau mutaba'at yang datang dari riwayat yang lain. Maka dari sini ikhwan fillah azakumullah, dari sinilah kita ingin mengetahui mana yang rajih dari pendapat mereka, tashihan wa tad'ifan. Dan sesungguhnya hendaknya kita dari kalangan al-mutaakhirun, orang-orang yang terbelakang ini, tidak tajasur, tidak melancangkan diri dan tidak memberanikan diri untuk menghukumi satu hadis yang menyelisihi hukumnya para ulama dahulu. Apalagi kalau ada dari kalangan mereka yang telah menghukumi sahihnya suatu hadis misalnya, ataukah lemahnya suatu hadis, sementara kita ingin menyelisihinya, padahal dari kalangan para ulama tersebut tidak ada yang menyelisihinya. Di kalangan ahlul jarh wa ta'dil. Maka ikhwani fi din azakumullah, dan banyak lagi faktor sebab-sebab yang lain yang menyebabkan kita adalah satu yang mesti, satu yang sangat dianjurkan bagi kita untuk mempelajari ilmu mustalahul hadis tersebut, membantah ahlul bid'ah, ahlul ahwa yang mencoba-coba untuk mentashkik, meragu-ragukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mampu membantah mereka kecuali dari apabila kita mengenal ilmu mustalahul hadis. Maka ikhwan fillah azakumullah, mustalahul hadis adalah ilmu
yang dengannya kita akan mengetahui keadaan seorang perawi. Dalam hal ini, mereka-mereka yang meriwayatkan hadis yang terdapat dalam sanad. Si fulan dhaif, si fulan thiqah. Dan keadaan yang diriwayatkan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hadis itu maqbul atau mardud. Ikhwan fi din azakumullah, perlu kita mengetahui bahwa ilmu hadis itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada ilmu hadis riwayatan dan ada ilmu hadis dirayatan. Ilmu hadis riwayah. Yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatannya dan cara meriwayatkannya serta menentukan dengan tepat lafaz-lafaznya. Jadi kesimpulannya, ilmu hadis riwayah ini menjelaskan tentang zatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ilmu hadis riwayatan huwa al-ilm alladhi yashtamilu ala aqwali an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa kayfiyat ar-riwayah wa dhabt alfadhiha wa tahririha. Nah, ini yang dipelajari. Ya, dari sini kita ketahui bahwa yang dipelajari dalam ilmu hadis riwayat tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sebagai al-manqul, yang dinukilkan. Tanpa membahas apakah itu makbul atau mardud. Itu tidak dibahas dalam ilmu hadis riwayat. Nah, tapi sekedar membahas perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam demikian, itu yang dipelajari. Ya, yang dari situ kita bisa istinbat al-ahkam, mengambil hukum-hukum, mengambil faedah. Ini dari perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan ilmu hadis dirayatan. Yang kedua, yang dimaksud dengan ilmu hadis dirayah, ya ini ilmu mustalahul hadis. Ya, ilmun alladhi yu'rafu bihi halur ruwah, keadaan para perawi, wa syurutuha, syarat-syarat para perawi, wa asnaful marwiyat, berbagai jenis periwayatan-periwayatan, dan apa saja yang berhubungan dengannya dari periwayatan tersebut. Ya, jadi kalau ilmu hadis dirayah, pembahasannya tentang al-qabul war-rad. Apakah hadis itu diterima atau tidak? Cacat hadis. Nah, itulah yang dijelaskan di sini. Tadlis, ittirab, ya, dan seterusnya dari macam-macam istilahat yang akan kita sebutkan insyaallah taala. Wa faidatuhu, faidah mustalahul hadis ma'rifatu ma yuqbalu wa yuraddu min ar-rawi wal marwi. Faidahnya ilmu mustalah intinya adalah kita mengetahui apa yang diterima dan apa yang ditolak. Dari situ kita menentukan suatu hukum, menegakkan suatu hukum, ya, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kalau kita tidak mengetahui apakah hadis itu maqbul atau mardud, kita akan sulit untuk menentukan hukum, ya, yang terdapat dalam suatu permasalahan yang ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, contoh yang dekat yang telah pernah kita singgung tentang hadis Abdullah bin Abbas. Ditanya tentang seseorang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yatasaddaq bidinar atau binisfi dinar."
dia bersedekah dengan 1 dinar atau nisfu dinar. Nah, sebagian para ulama mengatakan hadis ini marfu', sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan tidak. As-sahihu anna hadzal hadits mauquf. Waqa'a li khilafu bainal muhadditsin fi hukmi hadzal hadits. Nah, hatta qala al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Law kana hadzal hadits sahihan la akhadna bihi." Nah, فلماذا أعرض الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن استنباط هذا الحديث واستفاد منه وجوب التصدق بدينار أو بدينارين أو نصف دينار. Kenapa? Karena beliau tidak melihat kesahihan dari hadis tersebut. Ya, terjadi khilaf. Dalam hal ini Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan, para ulama yang lain mendhaifkan. Wa Ibnu Hazm rahimahullah taala zakara ilala turuk hadzal hadis. Beliau menyebutkan penyakit-penyakit yang terdapat dalam hadis ini. Riwayat dan riwayat. Bagaimana caranya untuk kita bisa mentarjih? Ya. Kita ingin mengetahui apakah hadis ini sahih, sabit atau tidak. Kemudian, kalau hadis ini ternyata tidak sahih, kalau dia sahih selesai masalah. Perintah, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah. Kalau tidak, hadis ini ternyata dari perkataan Ibnu Abbas. Nah, apakah dari perkataan Ibnu Abbas bisa diambil hukum marfu'? Apakah yang seperti ini termasuk di antara pernyataan-pernyataan alladzi la majala lil aqli fi, yang tidak ada bagian untuk akal bisa berijtihad padanya? Apakah ini termasuk ijtihad dari Ibnu Abbas ataukah hukum yang beliau ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini juga butuh pembahasan. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, ini semua akan kita ketahui tatkala kita mengenal ilmu mustalahul hadis tersebut. Al-haditsu wal khabar al-athar al-haditsul qudsi. Di sini sebelum beliau memasuki beberapa hal yang berkenaan tentang istilahat dalam ilmu hadis, maka beliau menyebutkan dulu beberapa definisi untuk memudahkan bagi kita memahami apa yang akan kita bahas. Al-hadis. Yang pertama istilah hadis. Ya, apabila seorang mengatakan hadza hadis, rawa fulanun al-hadis. Apa yang dimaksud hadis? Kata beliau, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau. Contoh perkataan Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Na'am. Aw fi'lin. Contohnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lun Nabi wa fi'lus sahabah. Fi'l Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azam. النبي كثير. ها؟ apa? Mana? هذا قول بارك الله فيك يا غلام سم الله وقل بيمين وقل ما يليك. هذا قول. ها أبو ذر. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. هذا فعل. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المنبر والصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام. Hadits Abi Hurairah dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au takrir. Takrir. Anda. Hudzaifah.
takrir, persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'kul wa nahnu qiyam. Hada هذا جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام. Takrir, mujarradu takrir, sekedar takrir saja. Ya. Yang tidak ada dinukilkan bahwa itu ada sabda dari Rasulullah SAW. Kalau itu ada sabda Rasulullah SAW. Naam, Bahar. Ya. Apa istidlalnya? Babas. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan perkataan jariyah ketika dia mengatakan fis sama. Nah, tapi mungkin saja boleh seorang mengatakan bukan takrir. Ada qaul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan fa innaha mu'minah. Mu'minah fa huwa jawab. Ya. Yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui apa yang dikatakan oleh Al-Jariyah. Labas. Dan di sana banyak sekali tentang dimakannya biawak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, permainan Al-Habasyah kanu yal'abun fil masjid. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaihim wa ma dzalika ma nahahum anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. أو وصف الوصف صفة خلقية وخلقية sifat jasmaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau akhlaknya Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Dan ini banyak sekali dibahas oleh para ulama dalam syama'il beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Tirmidzi memiliki kitab tersendiri yang menyebutkan tentang syama'il an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut hadis. Apabila disebutkan secara mutlak hadzal hadis, maka yang dimaksud adalah ini, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah dipalingkan makna tersebut, makna hadis itu kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila dikaitkan muqayyad. Misalnya dikatakan hadza haditsu Ibnu Abbas mauqufan alaih. Ini adalah hadis Ibnu Abbas yang mauqufan alaih. Atau hadza haditsu Jabir bin Abdullah mauqufan alaih. Atau dikatakan hadza haditsun mauquf wa hadza haditsun maqtu'. Nah, ini sudah diikat, iya kan? Sudah dikhususkan. Kalau dikhususkan boleh. Tapi kalau disebutkan secara mutlak hadzal hadits, maka tidak adalah yang dimaksud dari penyebutan secara mutlak tersebut kecuali apa? Yang dimaksud adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-khabaru bima'na al-hadis. Khabar maknanya sama dengan hadis. Fa yu'arrafu bima sabaqa fi ta'rif al-hadis, sehingga didefinisikan khabar itu seperti yang terdahulu dalam definisi hadis. Wa qila, ada pendapat yang kedua yang mengatakan al-khabaru ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ila ghairihi. Khabar adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan yang selainnya, kepada selainnya. Itu khabar. Ya, adapun hadis khusus disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pendapat yang kedua yang beliau sebutkan.
fayakunu a'amma minal hadithi wa ashmal. Ya. Sehingga khabar itu lebih umum sifatnya daripada hadis, karena hadis khusus yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan khabar yang datang dari Nabi dan yang datang dari selainnya, para sahabat, para tabi'in, dinamakan khabar. Sehingga cakupan hadis lebih sempit daripada cakupannya al-khabar. Dari sini kita bisa mengatakan kullu haditsin khabar wa laysa kullu khabarin haditsan. Semua hadis pasti khabar. Dan tidak semua khabar adalah hadis. Nah, dan ini penggunaan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Nukhbatul Fikr. Nah, bahwa khabar lebih umum sifatnya. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang menyebutkan ya tentang perkataan Ibnu Abbas, dia mengatakan hadzal khabar, tidak salah, ya kan? Nah, atau perkataan seorang tabi'in, ya, hadzal khabar, tidak salah. Nah, tapi dia tidak boleh mengatakan hadzal hadits kecuali apabila dia taqyid, ya. Nah, طيب إلى هنا إخوان. Mempelajari mustalah ikhwan lebih, ya, lebih, tapi bisa lupa diri, ya, lupa waktu. Nah, apalagi kalau antum sudah mengerti, ya, dalam ilmu jarh wa ta'dil atau takhrij hadis, lupa waktu. Nah, ya, kadang tidak terasa waktu sudah 2 jam dulu tanpa terasa. Nah, ya, maka ada sebagian ikhwan yang, maka kenapa kita mensyaratkan yang belajar mustalah itu syaratnya harus tamat tuhfah? Karena kalau mereka berkecimpung dengan ilmu mustalah dan senang, wah bahaya, ilmu yang lain bisa dilupakan. Ya, tuhfah mungkin tidak akan diperhatikan. Dan itu waqi'ah. Sebagian ikhwan, ya, pelajari mustalah. Ada salah seorang ikhwan pada awalnya dia hampir putus asa, ingin pulang, tak mau tinggal lagi di Yaman. Belajar ini nggak bisa, belajar ini nggak bisa, belajar ini nggak bisa. Bingung dia. Anak mau belajar dari apa ini? Nah, anak bilang, ya coba ente ikut anak-anak, berikan sedikit tentang ilmu mustalah. Tertarik. Sampai belajar al-ba'id, belajar nuzha. Setelah belajar itu masuk maktabah, susah keluarnya. Kesenangan di maktabah. Sholat selesai ke maktabah lagi. Nah, ya, dinasihati ya sebagian ikhwan, ya akhi, perhatikan pelajaran yang lain. Cuman berapa lama kita ini di Yaman? Perhatikan yang lainnya. Di sana masih banyak pelajaran kita belum pelajari. Belajar lughah. Belajar lughah, duduk berapa saat tidak tenang, maunya bahas terus. Bayangkan, apalagi kalau di Yaman maktabahnya 2 kali lipat sebesar ini, ya. 2 kali lipat besar daripada ini. Penuh. Nah, wah, sangat menyenangkan sekali. Nah, maka ikhwan fiddin, ya mungkin karena belum semangat karena kitabnya masih 1-2. Nah, tayyib lahum ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.